sangat menginspirasi kalian semua ya, terutama para netizen atau warga negara Indonesia yang mau masuk polisi. Nah, di sini adalah sempat viral, yaitu seorang ibunya penjual kue, bapaknya supir angkot, namun di sini dia menjadi seorang polisi. Inilah satu warga sekali ya. Kita akan bertanya-tanya di sini ya, apakah masuk polisi itu bayar apa tidak? Nah, tapi sebelum kalian menonton ya, alangkah lebih baiknya jika kalian langsung like, subscribe, serta komen di channel saya ini, karena channel ini menginspirasi kalian semua dan juga memotivasi kalian semua supaya kalian masuk polisi. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Rizky apa namanya? Rizky Mela Manurung, Pak. Rizky Mela Manurung. Mela Manurung. Jadi Rizky Mela Manurung ini dari mana ini nama tersebut? Dari orang tua, Pak. Dari orang tua. Siap. Ya. Ini memang benar ini ibunya seorang penjual kue. Siap, benar, Pak. Bapaknya supir angkot, benar. Siap, benar. Benar. Kenapa mau jadi polisi ini? Awalnya bagaimana sehingga kamu mau jadi polisi? Karena polisi itu udah jadi cita-cita saya, Pak. Terus saya ingin membahagiakan orang tua saya, ingin menaikkan derajat status orang tua saya, Pak. Status orang tua kamu. Siap. Ya. Jadi menaikkan derajat orang tua kamu dan juga menaikkan status serta mendapatkan rezeki juga ya jadi polisi ya. Jadi ini beliau ini adalah masih pendidikan, yaitu siswa di Mandalawangi atau SPN Mandalawangi Polda Banten. Nah, maka dari itu di sini kita akan ngobrol bareng di sini. Silahkan jika kalian mau bertanya-tanya atau mau menanyakan langsung boleh. Jika kalian telah melihat live saya bisa tulis di kolom komentar. Dan juga jika kalian ingin yang namanya itu bertanya, silahkan untuk live chat dibuka pada hari ini. Dan sini saya akan bertanya-tanya di sini. Selama tes menjadi polisi ya, selama tes menjadi polisi itu bagaimana perjalanannya? Susah, senang, atau dan lain sebagainya? Selama saya lulus tahun 2020, Pak. Saya daftar pertama kali gagal, Pak. Gagal di Pantohir, Pak. Gagal di Pantohir. Ya. Terus di situ saya mengupas kekurangan saya, terus saya belajar lagi, terus saya latihan lari, latihan besi, latihan segala macam itu, Pak. Terus saya latihan lagi, terus saya daftar lagi di tahun 2021. Saya penuh semangat itu, Pak. Pokoknya tahun ini harus bisa masuk dan bisa membagikan orang tua saya. Ya, memang kamu lulusan tahun berapa? Siap, saya lulusan tahun 2020, Pak. Lulusan tahun 2020. Siap. Sangat jauh sekali ya sama saya. Siap. Ya, ini Rizky ini ya. Dia asli mana emang? Siap. Kalau ibu dari Lampung, kalau bapak dari Medan, tinggal di Tangerang, di Raksa. Tangerang di Tiga Raksa ya. Ini buat netizen atau teman-teman atau penggemar para Pak Babin TV ini. Jadi di sini jika kalian ingin sharing ya, boleh nggak nanti mampir ke rumahnya yang mau? Siap, boleh. Boleh ya. Jadi ini memotivasi ya siswa Rizky ini. Jika kalian belum puas menonton channel saya, ada channel di Polda Banten yaitu kisah perjalanan Rizky ini ya, yang sempat viral juga karena ya mungkin ibunya adalah seorang penjual kue dan bapaknya adalah supir angkot. Kira-kira bapaknya udah berapa lama jadi supir angkot yang kamu tahu? Siap. Dari saya SD, Pak. Dari kamu SD? Ya, Kelas dari berapa? SD kelas 1, Pak. Bapak udah nyupir terus. Supir terus. Tapi kalau orang tua ibu itu jual kue udah berapa lama? Kalau ibu dulu waktu saya SD, ibu tuh penjualan sayur keliling, Pak. Sayur keliling. Sepeda dia keliling, Pak. Terus beranjak saya SMP, SMA, ibu mulai SMP ibu buka warung. SMP beranjak saya ke SMA kelas 1, ibu jualan kue di pasar, Pak. Jualan kue di pasar. Siap. Pasar mana? Pasar Cium, Pak. Pasar Cium, Oh, Tiga Raksa pasar Cium itu.
Berarti kalau kamu sendiri nih, pas kamu gagal itu ada itikan nggak mau daftar lagi nggak pada saat gagal itu? Pas waktu saya gagal pertama itu Pak, ketusuk Pak hati saya. Gimana ini kata saya harus lanjut kemana? Sedangkan saya kalau kuliah orang tua saya tidak ada biaya Pak. Tidak ada biaya. Ya, jadi saya usahain, saya daftar lagi, kan umur juga masih muda Pak. Saya daftar terus tanpa sepengetahuan orang tua sih Pak. Langsung saya daftar. Setelah saya daftar, saya berdoa terus itu Pak, berdoa semoga rezeki saya itu di polisi. Alhamdulillah saya sekarang bisa jadi siswa itu Bintara Polisi tahun anggaran 2021. Alhamdulillah ya, ini sangat menginspirasi Anda semua. Di sini yang saya akan bertanya-tanya atau menanyakan skill apapun itu secara detail ya, secara detail dan juga secara memotivasi Anda semua. Gitu ya. Siap. Di sini Ricky sendiri nih ada keinginan nggak selain menjadi polisi ini, berkeinginan untuk apa? Kalau misalnya gagal nih, di tahun 2021 ini. Saya membantu kedua orang tua saya Pak, jualan, dan saya bekerja di mana saja Pak. Kalau seandainya saya nggak terima tahun ini, saya pasti bekerja Pak, membantu kedua orang tua saya untuk mencari ekonomi. Iya, cari ekonomi ya. Siap. Jadi intinya, terus kamu sebenarnya lulusan di SMA mana? Saya lulusan SMA Negeri 8 Cisoka, Kabupaten Tangerang. Oh, Negeri 8. Siap Pak. Apa julukannya itu? Delta Pak. Delta. Siap. Adik saya di sana. Siap. Ya, Negeri 8 Tangerang ya ini ya, dari Tangerang Kabupaten. Oke, Ricky, saya Siap. mau bertanya kepada kamu nih ya, apakah masuk polisi itu bayar? Siap tidak Pak? Tidak, Siap. tidak, benar. Siap benar Pak. Nah, ya, bagi masuk polisi tidak bayar ya. Siap. Perlu kalian verifikasi siswa Ricky ini dapat uang dari mana? Ya. Siap. Bukannya saya merendahkan, karena mungkin ibunya adalah seorang penjual kue, serta bapaknya juga seorang supir angkot. Siap. Kalian boleh bisa dilihat atau bisa menghitung-hitung berapa pendapatan bapak sih, berapa sih sebenarnya pendapatannya? Sebenarnya benar-benar Bapak itu nggak nentu Pak. Kalau- Jadi kalau lagi rame paling itu paling besar Bapak tuh bisa 150, paling besar itu Pak. Paling besar 150. 150.000. Jadi kalau mama belum tentu juga Pak. Kadang sepi Pak, apalagi di COVID ini Pak. Jadi susah untuk ngedapetin pelanggan, terus kalau Bapak susah untuk jadi penumpang ya Pak. Gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya pendapatan gak nentu ya, pendapatan seorang ibu mungkin nggak sampai 100.000 mungkin ya. Iya tidak Pak. Nah, mungkin kalau bapaknya hanya 150, itu pun Siap. kalaupun rame gitu ya. Sekecil-kecilnya berapa sih? Sekecil-kecilnya. Sekecilnya Pak, Nah, iya itu paling 50.000, 100 ya Pak. Kecil Pak. 100. Karena sekarang era COVID kan Pak, jadi susah untuk cari penumpang Pak. Susah cari penumpang. Terus ini seorang ibu sendiri berapa penghasilan? Serendah-rendah. Serendahnya paling berapa itu? 30, paling 35 gitu Pak. 30. Karena itu banyak juga Pak orang yang nitip gitu. Jadi kalau mama tuh jualan kue doang Pak, jadi banyak yang nitip. Jadi penghasilannya nggak besar. Pernah nggak itu dihutang kuenya? Siap. Tidak Pak, Tidak ya. karena kuenya murah Pak. Murah. Emang harga kuenya berapa? 5.000 Pak. 5.000 rupiah gitu ya. Kalau ongkos dari sini ke Cisoka berapa? Karena semua saya di Cisoka ini. Kalau Cisoka itu Gak masuk trek. nggak masuk Pak. Iya. Jadi kadang numpang ke teman Pak. Oh, numpang kan. Ya, berangkat sekolah itu ada teman SMP saya, dia punya motor, dia saya minta tumpangan dia. Gitu. Siap. Ya, jadi di sini ya, ini memotivasi semua. Terus saya mau nanya sama kamu. Siap. Selama kamu daftar jadi polisi itu berapa tes sih
yang kamu lakukan? Siap dari tes awal itu tes administrasi Pak di Polres. Di Polres administrasi, terus tes kesehatan, terus tes money, pokoknya itu semua ada 12 tes Pak. 12 tes ya, luar biasa sekali 12 tes. Dan kamu melewati itu dengan Senang hati Pak. dengan senang hati dan juga dengan kesuksesan yang sedang Siap. kamu raih ya. Siap. Terus juga di sini saya mau nanya nih sama kamu, waktu kamu tes itu jumlah orang yang mencalonkan jadi polisi itu ada berapa sih sebenarnya? Ada 1850. Dan yang diterima ada berapa? Siap, yang diterima itu ada, kalau pas itu sekitar 200-an Pak. 200. Sekitar 200 Kurang lebih lah itu Pak, 200. orang. Luar biasa sekali ya. Siap. 200 orang. Jadi kamu itu mengalahkan 1000 orang dengan hasil yang didapatkan 200 orang. Siap. Berarti kamu siswa yang terbaik intinya ya. Siap. Mudah-mudahan. Terus selama kamu di SPN Polda Banten, apakah kamu menjadi pejabat atau jadi rumput? Siap, saya rumput Pak. Rumput kamu. Siap. Rumput. Kenapa kamu jadi pejabat? Karena Saya ada pernah- nilai mental kepribadiannya tinggi nanti. Siap. Saya perlu menyalonkan Pak. Tapi Jadi mencalonkan jadi apa? polisi Pak. Polisi. Tapi Terus kurang. Kurang. Saya kurang dipilih sih. kurang dipilih. Saya dulu masih malu-malu Pak. Malu-malu ya. Siap. Saya juga dulunya rumput sih. Siap. Cuma ya mungkin belum ada yang memilih juga sayanya gitu. Siap. Sama. Sama gitu. Siap. Ya. Kamu di kompi berapa? Siap, saya kompi B peleton 4B. Oh, peleton 4B. Saya juga di kompi B dulunya. Saya di peleton 2B. Siap. Ya. Kita mungkin pendidikannya hampir sama mungkin ya. Mungkin saya pendidikannya itu bersama dengan siswa dari Bandung, dari Papua Barat dan Papua Jayapura ya. Kalau kamu sendiri di letting berapa kamu? Ranking 46 Pak. Nah, itu seperti apa? Kalau di kita sekarang Pak ada Papua Barat, Papua Jayapura, sama Polda Banten. Kita ada 3 Polda Pak, dari Polda Papua, Polda Papua Barat, sama Polda Banten. Polda Banten. Siap. Jadi berarti ada berapa Polda di situ? Ada 3 Pak. 3. Kalau siswa Polda Papua Barat ada 147, kalau Polda Jayapura ada 50, sama Polda Banten ada 202 Pak. Oh, 202. Siap. Selama kamu mengayomi pendidikan kurang lebih 5 bulan ya? Siap 5 bulan. Iya, kalau saya 7 bulan dulu. Siap. Bisa beda saya juga nggak tahu ya. Siap. Jadi intinya selama kamu berpendidikan selama 5 bulan ya, keluh kesah apa sih yang kamu rasakan? Apa ada senang atau gimana? Bisa diceritain kepada para penonton di sini gitu. Kalau keluh sih nggak ada Pak, kalau senang ada Pak, karena kita bisa dapat kawan baru Nah. di Papua Barat sama Papua. Di situ teman asik-asik Pak, pokoknya jiwa korsa itu ada Pak. Jiwa Kita korsa. saling membantu, saling berbagi, pokoknya Indonesia itu hebat Pak, Hebat ya. bisa menyatukan dari ujung ke ujung. Oke ya, tadi kita sudah menanyakan masalah selama pendidikan, kebebasan dan sana. Di sini saya akan menanyakan, yaitu perlu kita tahu, selama kamu itu dinyatakan lulus oleh Polda Banten, gimana perasaan orang tua kamu sendiri, ibu bapak kamu yang mohon maaf, sekiranya berjualan kue dan juga jadi supir angkot gitu, perasaannya bagaimana? Menurut kamu lihat dengan mata kepala kamu nih di Siap. depan kamu. Jadi pas itu kan pantauannya kita lewat HP kan Pak. Ha-ha. Jadi kita tonton sekeluarga itu Pak. Satu keluarga pertama itu yang dibacain itu ini Pak, apa namanya, siswa yang tidak memenuhi syarat Pak, tidak terpilih maksudnya. Nah itu nama saya nggak ada. Nah pas itu diumumin siswa yang terpilih Pak. Wah jadi itu pas disebutin nama saya, wah saya bangga, saya ada bangga ada sedih juga Pak. Terus orang tua
nggak bisa ngapa-ngapain lagi, cuman bisa meluk saya dan itu sambil nangis sih Pak. sambil menangis. Pokoknya air mata di situ berjatuhan lah Pak. Jadi pada saat itu tuh pada saat pengumuman ya, Siap. kamu itu dinyatakan tidak lulus ya, gitu maksudnya. Enggak, Gimana? pertama tuh yang disebutin yang tidak lulus tuh. Oh, pertama yang disebutin yang tidak lulus. Nah, dan itu nama saya nggak ada di situ. Heeh. Dan nama saya disebutin yang lulus terpilih tuh. Oh, dari ke-200 siswa tersebut. Ya mungkin seperti itu tuh supaya ibaratnya membuat kaget gitu ya. Iya betul Pak, saya udah kaget itu Pak. Iya, pokoknya, membuat Pak. kaget. Kirain Jadi saya tahan gagal gitu kan. Mana nih? Nggak lulus gitu. Iya. Orang tua udah nangis aja. Ah. Pas disebutin lulus terpilih di situ nama saya ada. Waduh, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh. Saya udah terima kasih Tuhan gitu. Ya Allah, terima kasih udah mengasih pekerjaan polisi ini ke saya, dan orang tua saya bisa bangga dengan saya, dan saya bisa menaikkan derajat status ke orang tua saya. Orang tua nangis Pak, tiba meluk kita Pak, meluk ke orang tua, sedih lah Pak. Jadi ya. Sedih. Terus kamu setelah jadi polisi sekarang ini ya, berapa hari lagi nih pelantikan ini? 10 hari Pak. Hah? 10 hari lagi Pak. 10 hari jadi pelantikan. 10 hari dinyatakan lulus menjadi polisi ya. Siap. Nah, langkah kedepannya nih yang kamu mau lakukan di lembaga pendidikan ini yang tadi kamu ceritakan di sini, yaitu menjadi seorang polisi adalah cita-cita saya. Berarti intinya kamu harus menjiwai seorang polisi tersebut gitu kan. Jadi intinya terobosan-terobosan apa yang mau kamu lakukan kamu ketika kamu dinyatakan lulus jadi polisi? Siap. Kalau saya sudah menjadi polisi Pak, saya ingat pesanan pengasuh-pengasuh saya, jadilah polisi yang terbaik dan bernasib baik. Jadi tetaplah berada di jalur yang sudah ditentukan polisi, jangan belok-belok lagi. Jangan belok-belok lagi. Jadi intinya mah jadi polisi itu kalau udah lulus jangan membuat masyarakat atau membuat masalah juga ya. Siap. Diperiksa propam atau Siap. diperiksa paminal kan, itu maksud dari pengasuh itu seperti itu, mencontohkan hal yang baik gitu ya. Jangan jadi polisi yang negatif gitu ya. Siap. Menggunakan narkoba atau menggunakan hal-hal yang negatif, menyimpan dan lain sebagainya, atau membuat viral ya. Siap. Dengan keburukan. Jadi membuat viral dengan keburukan itu akan menurunkan citra polisi juga gitu ya. Karena ya mungkin udah banyak juga di sini gitu ya orang-orang yang sekiranya memviralkan tentang intensi kita gitu kan, hal-hal yang negatif gitu, agar kita itu lebih hati-hati dalam segala apapun yang bertindak kita di lapangan gitu ya, harus terukur gitu ya. Ketika kita misalnya saya sebagai Babin Kamtimas, ketika ke desa kita harus ramah, harus menyatu dengan masyarakat, dan juga harus dibawa juga yang penting itu ya. Jadi harus bermasyarakat. Oke ya, di saya ini ya kita akan bertanya mengulas tuntas perjalanan hidup Ricky ini. Jadi selama kamu di SPN Mandalawangi, adakah hal yang membuat kamu itu tidak nyaman? Pertama itu Apa? ini Pak, apa namanya, ada kedongkolan itu Pak sama teman-teman itu dulu. Apa? Kedongkolan dalam bentuk apa? Jadi gimana ya, waktu bangun Pak, bangun subuh itu Pak. Bangun subuh itu rasanya kan kalau baru datang itu kan berat itu Pak rasanya. Gimana ini ya, 5 bulan kita di sini disuruh bangun jam 4, jam setengah 4 itu berat itu Pak. Jadi temen itu bangunnya tiap hari, bangun. Nah itu saya rasanya dongkol itu Pak, rasanya dalam hati. Tapi kita nggak bisa marahin dia karena dia benar gitu Pak. Baik dia untuk membangun kita untuk menuju ke masjid gitu. Itu dongkol Pak. Memang sebelumnya kamu biasanya kalau bangun tidur itu suka siang kalau sebelum jadi polisi? Enggak Pak, jadi kalau saya beda gitu Pak hawanya Pak. Hawa di SPN sama hawa di Tiga Raksa. Kalau saya di Tiga Raksa itu bangun jam setengah 4 itu udah bantuin orang tua Pak.
bantuin orang tua. Iya, siap. Oke, kita kupas susah di sini ya. Siap. Jadi kamu kan pernah merasakan dasbara. Siap. Dasbara itu gimana? Berapa lama selama proses dasbara? Dasbara itu 1 bulan Pak. 1 bulan. Siap. Kita itu pakai helm, Nah, pakai ransel, pakai senjata itu Pak. Itu pas waktu saya megang itu, rasa itu berat banget itu Pak. Jadi kita disuruh lari ke bawah gunung, terus ke atas gunung. Aduh, itu pokoknya mantep Pak. naik ke atas gunung, ke bawah gunung. Iya, lari muterin gunung. Gunung ya, Iya. sama kayak saya. Berapa kilo yang kamu lakukan? Kalau larinya Pak, Ah, belum tahu Pak itu kalau lari. Kalau berat ransel itu 5 kilo Pak. 5 kilo ya. Terus kamu udah merasakan cedera belum selama kamu pendidikan? Belum Pak, alhamdulillah. Oh, belum pernah ngerasain cedera ya? Iya, Kaki keserimpet belum pernah. kaki belum Pak. Cuman ada kayak kaki itu Pak, kayak cairan-cairan gitu Pak. Apa namanya itu Pak? Itu namanya kutu air ya. Iya itu Pak. Rasain ya? Rasain Pak. Doang Pak. Kalau saya sih dulu itu biasanya pendidikan itu yang pertama saya pernah cedera di kaki. Kakinya jadi nikel gitu ya, kayak semacam nikel aja apa bahasanya itu. Kalau saya di sini orang Sunda ya mungkin nikel gitu ya. Yang tahu komentar. Seleo. Gitu. Ya kesleo mungkin ya, kesleonya mungkin kalau ini tuh kakinya itu pas lari gini tak kayak gitu. Pas kan di barak itu kan ada jalan ke atas itu Iya, kan, benar. rukan itu kan. Terus saya salah injak tak gitu. Itu sakit banget itu. Terus juga saya juga dulu pas pendidikan itu kalau tidak salah tuh saya pernah ya seperti kamu bilang kakinya nanahan ya mungkin karena mungkin kita sering main ke sawah gitu ya. Iya. Main ke sawah terus sudah gitu kan kakinya masih kotor, kaos kakinya masih kotor dan akhirnya kuman-kuman yang di dalam sepatu itu pada nyerang ke kaki kita gitu ya. Setelah dapat kakinya apa namanya tuh ada masukan kuman itu sehingga kaki tersebut itu keluar nanah. Nah itu yang tadi kamu sebutin. Cantengan pernah ngerasain cantengan? Pernah Pak. Cantengan ya. Jauh-jauh masih cantengan ya. Saya itu cantengan baru sembuh kemarin nih selama kurang lebih 6 tahun saya baru dioperasi. Emang itu cerita-cerita unik ya. Cuma di sini kita kan di SPN kan biasanya ada namanya makanan. Nah, Siap. makanan favorit kamu apa sih selama di SPN? Makanan ini Pak, pernah telur asin Pak. Telur asin sama ikan asin gitu Pak. Telur Tapi asin. jarang itu Pak datangnya. Telur asin sama ikan asin. Iya. Emang ada ikan asin Dulu sekarang? ada Pak, pas saya dasbara Pak. Itu pagi itu kita kira itu kita buka makanan itu saya kira telur lagi Pak. Ah. Tapi pas dibuka, wah ini ikan asin. Ikan asin ada sambalnya Pak. Jadi kita itu makan lahap banget tuh Pak. Enak banget itu Pak. Itu the best. Yang ditunggu-tunggu itu Pak, ikan asin sama telur asin. Kalau telur asin itu malam, pas makan malam itu selesai habis sholat maghrib itu. Telur asin. Tapi jarang pada datang telur asin. Kalau misal tadi udah yang namanya itu makanan favorit, sekarang makanan tidak paling kamu sukai selama di SPN apa? Itu Pak, pernah telur Pak. Hah? Telur bulat itu Ah, kalau setiap pagi tuh aduh bikin enak gitu Pak. oh iya. Tapi mau gimana lagi kita harus makan gitu. Iya. Telur. Terus udah punya cincin belum nih? Cincin apa Pak? Cincin Oh, ya di cincin. tangan. Oh ini ada Pak tadi Pak. Tapi hilang lagi Pak, udah hilang lagi. Dulu pas dasbara di sini Hah? ke biru-biru gitu Pak. Soalnya pusat kita kayak gini kan. Tapi sekarang tangan berbeda jadi gede Pak. Wah, saya aja masih ada tuh. Tuh, tuh. Kita nggak ada lagi Pak. Ini Jadi jadi bekas-bekas doang Pak. ini udah jadi polisi nih. Masih ada tuh cincinnya nih. Siap. Nanti kamu ngerasain nanti pas di Polda dapat cincin juga nanti. Siap. Siap. Oke, kita tadi udah menanyakan di sini. Kita akan sharing lagi di sini ya. Kenapa kamu setelah lulus jadi polisi nih,
ya, kamu mau ke fungsi mana? Apakah kamu mau jadi imam ya yang bermasyarakat, atau kamu mau ke fungsi mana? Kalau saya ada 3 sih Pak. Saya mau jadi ajudan Kapolres, Kapolda, KSPN juga bisa Pak. Saya tapi lebih mau ke propam juga Pak. Apa? Kriminal Pak. Kenapa kamu mau ke sana? Disiplin Pak. Disiplin. Siap. Ya. Nanti mungkin yang boleh lihat yaitu para pemimpin, silahkan boleh tanya-tanya langsung ke saudara Ricky ini gitu ya. Siap. Barangkali bisa direkomendasikan gitu Siap. kan, mau kemana tak. Siap. Oke, di sini Ricky ini selama pendidikan ya, kita bahas pendidikan. Ketika lulus, kira-kira orang tuanya bakal ke situ nggak? Saya datang Pak. Nggak? Datang, tapi belum ada kebijakan dari KSPM Pak. Boleh datang apa enggak Pak? Iya. Tapi kalau KSPM boleh, kata KSPM kita hubungi orang tua untuk hadir di pelantikan. Mari pelantikan ya. Oke, kita sudah nanya-nanya terkait SPN, terkait pendaftaran dan proses pendaftaran. Kita di sini akan bertanya-tanya langsung. Apakah saudara Ricky itu mempunyai pacar ya? Wow. Ya. Apakah punya pacar tidak ini di sini? Siap. Sampai sekarang belum Pak. Belum punya pacar Pak. Belum jadi pacar? Belum. Belum punya? Belum punya Pak. Belum punya. Siap. Belum punya ya, buat Masih kalian angan Pak. buat kalian semua ya yang mau jadi polisi ganteng nih. Yang mungkin sekarang masih belum ada rambutnya karena 321 ya. Siap. Silahkan buat kalian boleh follow Instagramnya, mungkin apa ada nggak Instagram? Ada sih Pak. Ya, boleh sebutkan di sini apa Instagramnya? Rizky MM. Rizky MM. RISKHIMM. Nah, Siap. silahkan follow Instagramnya. Kamu kelahiran tahun berapa? Siap 2001 Pak. 2001. Siap. 2001 ya. Kelahiran 2001 udah jadi polisi. Bentar lagi ya, belum Siap. dilantik. Siap. Mau jadi polisi. Siap. Di sini saya akan bertanya lagi terkait masalah pacar udah, daftar udah. Kita akan nanya lagi yaitu kamu itu ada cita-cita nggak atau ada keinginan nggak mau nikah berapa tahun lagi sih? Kalau saya nikah belum kepikiran Pak. Ya pikiran apa sekarang? Yang kepikiran saya buat orang tua, mau bikin usaha, mau bikin toko. Oke, kita akan nanya dulu SPN. Kalau di SPN itu pengasuh yang kamu nilai baik itu siapa? Pengasuh Pak. Eh, Banyak Pak pengasuh yang baik Pak. Pak Iwan Setiawan. Oh salah ya, Siap. dari Siap. sekarang saya dari Rangkas. Siap. Dulu saya sering dianterin dia kalau IBL ke Kopo itu Pak Iwan. Siap. Biasanya saya tuh lewat sana. Pak Iwan memang baik orang. Nah kan kalau untuk tuh yang orang baik ada nggak? Tidak ada Pak. Hah? Baik semua Pak. Baik semua. Siap. Oh berarti tidak ada pengasuh yang lupa. Apa kamu takut? Siap. Tidak Pak. Enggak ya. Jadi saya just kidding ya. Jadi intinya pengasuh itu semua baik ya dimanapun berada. Terus kamu paling termotivasi, adakah kamu setelah menjadi bintara mau jadi perwira? Siap ada Pak. Nah, Saya insya Allah lulus dari pelantikan nanti Pak. nah, Setelah pelantikan saya ingin kuliah, ingin jadi perwira Pak. Tapi saya masih kurang tahu jalannya. Ntar saya banyak tanya sama ya, saya. nanti juga mengalir seperti air mengalir, kamu juga nanti akan mendapatkan jalannya sendiri. Karena saya juga di sini masih lama jadi perwira, kalau saya break itu. Oke, kita di sini berarti bentar lagi break dah. Siap. Nanti udah dapat 1 dong. Siap. Oke, kita di sini akan nanya-nanya lagi nih di sini.
Yaitu, nah, tapi kalian penasaran ya? Nah, kita akan nanya-nanya itu seputar ketika kamu ada namanya seorang gadis ya, yang kamu gampang mengerti pelajarannya. Nah, siapa itu? Pak, siapa ya? Itu Pak, siapa sih, lupa saya itu Pak Padi di Bayi Pak, Nah, tentang pembelajaran ADM, administrasi administrasi. sama reserse. Nanti udah dapat ilmunya ya berarti ya? Dan banyak Pak, kita diajarin di SMP banyak tentang kepolisian, Ya. tentang pasal KUHP semuanya. Oh ya, pokoknya mah intinya mah semoga aja kamu memotivasi rekan-rekan yang ada di wilayah ya dengan kreativitas atau inovasi yang sudah kamu lakukan gitu ya. Jadi pesan dari Pak Babin sini buat kamu ya, untuk terkait kamu itu sudah jadi polisi itu, yang pertama jangan melakukan pelanggaran. Siap. Jangan namanya itu membuat hal-hal yang negatif. Dan juga jangan sampai kamu itu membuat hal yang berdampak pada citra polisi juga, karena kita di sini juga seperti saya membuat channel ini membangun citra polisi itu di mata masyarakat itu supaya tidak membuatkan statement-statement negatif. Apa polisi itu tidak semuanya itu apa yang kalian pikirkan itu tidak semuanya negatif, karena banyak polisi juga yang berprestasi mengangkat nama desanya, terutama saya Babin Kamtimas selalu bercerita masalah desa saya, masalah orang-orang yang di sekitar saya, karena mungkin saya juga tidak pernah yang namanya itu membuat hal-hal yang merugikan juga ya. Dan alhamdulillah di sini saya sudah bertemu dengan Ricky ya, yang kelahirannya tahun 2021, dan beliau merupakan anak dari supir angkot dan juga tukang kue ya. Ini sangat memotivasi sekali. Adakah pesan yang mau kamu sampaikan kepada para subscriber, netizen, atau kepada rakyat Indonesia maupun rakyat dunia selama kamu menjalankan pendidikan, proses pendaftaran, serta mau jadi polisi? Gimana? Silahkan. Pesan untuk seluruh warga Indonesia yang ingin menjadi anggota polisi, jangan menyerah karena daftar polisi itu gratis. Jangan mau mendengarkan kata-kata orang lain kalau daftar polisi itu bayar apa segala macam. Jangan, karena dia belum berada di posisi saya, belum di posisi kita lah yang udah merasakan jadi daftar polisi itu gratis. Kalau saya berpikiran kayak gitu tidak baik sih, karena dia belum merasakan. Karena daftar polisi itu gratis, saya yang sudah merasakan. Jadi daftar polisi itu hanya butuh semangat dan motivasi diri sendiri. Jadi teruslah berjuang, jangan pantang menyerah, jangan nyerah, pokoknya terus gitu. Udah gitu. Buat teman-teman kamu yang di Papua yang bentar lagi akan berpisah gitu ya, ada yang mau disampaikan di sini, silahkan. Untuk teman saya yang dari Papua Barat, dari Papua, tetaplah jaga nama baik rating kita, jangan nalar-nalar dan jangan melakukan hal yang tidak baik. Terus kita berada di posisi jalan Tuhan dan menjadi polisi yang baik dan bernasib baik, Pak. Siap. Nah, terus kata-kata buat yaitu pengasuh kamu, silahkan tolong disampaikan di sini. Para pengasuh, terima kasih yang telah mengajarkan kita yang menjadi sipil, menjadi siswa Bayangkara. Dan tak lupa juga kalau kita punya salah tolong dimaafkan. Terima kasihlah untuk pengasuh karena yang telah mengajarkan ilmu kepolisiannya kepada kita, Pak. Nah, sekarang pengasuh udah, lettingan dari Papua udah, sekarang kamu ucapkan hal apa yang mau kamu sampaikan kepada orang tua kamu
yang mendoakan kamu, yang menjadikan kamu menjadi polisi, proses dari pendaftaran sampai saat ini? Silakan. Untuk kedua orang tua saya, terima kasih yang telah membimbing saya dari kecil sehingga saya bisa menjadi seorang siswa di TUK Bintaro Polisi tahun 2021 ini. Ucapan saya cuman terima kasih, nggak bisa membalas apa-apa. Untuk kedua orang tua saya meminta doa untuk bisa menjalankan pendidikan ini sampai pelantikan ini dengan baik. Itu aja, Pak. Ya, jadi tadi sudah yang namanya itu benar-benar kamu dari hati yang paling dalam kan? Oke. Siap. Dan mungkin ini adalah memotivasi kalian semua yang menjadi atau mau menjadi seorang polisi. Mau polisi itu tidak bayar, dan juga masuk polisi juga pendaftaran itu tidak sekali dipungut biaya gitu ya. Bukan rekan-rekan yang berprestasi, pendaftaran polisi itu lebih diprioritaskan karena mungkin dia mempunyai yaitu olahraga atau di bidang agama dan lain sebagainya, dan juga bisa mengharumkan nama Polri ini di bidang tersebut, menjuarai kejuaraan nasional, internasional maupun dunia. Dan ini mungkin obrolan kita pada hari ini tidak ada settingan karena ini disiarkan langsung secara live dan benar-benar tidak ada settingan, ini melainkan murni dari hati kita, no teks, no game, dan no semuanya. Dan mungkin di sini ya Pak Babin sebagai Babin Kartimas sangat berempati dan peduli juga sama kamu yang sangat juga membuat hati Pak Babin ini jadi intinya pengen pendidikan lagi gitu ya. Semoga aja ke depan kamu menjadi polisi yang baik, yang polisi yang benar-benar mengharumkan nama baik polisi, jangan menjatuhkan dan lain sebagainya. Dan juga di sini buat kalian semua jangan lupa untuk tetap nonton terus di channel Pak Babin karena masih banyak sekali yang mau Pak Babin kupas di sini, entah itu podcast dan lain sebagainya. Maka dari itu Pak Babin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tonton terus dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Pak Babin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.